Jadi di kerajaan itu ada seorang buta. Karena dia mendengar ada seorang pemuda yang bisa menyembuhkan apa saja, maka dipanggillah laki-laki pemuda tadi untuk menyembuhkan orang buta tadi. Maka sembuhlah orang buta tadi. Maka kata sang raja, dari ilmu siapa yang kamu dapat ini? Karena kamu bisa menyembuhkan. Maka kata pemuda tadi, tidak, saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Maka raja tadi ya sama kayak Fir'aun. Dia menyebutkan, saya Tuhan kamu. Siapa Allah itu? Saya Tuhan kamu. Maka karena saking kesalnya, pada akhir hadisnya itu menyebutkan bahwasanya orang yang tadi, yang anak-anak muda tadi ditanya, siapa guru kamu sebenarnya? Guru saya adalah rahib. Padahal kata rahib tadi jangan sampai disebut namanya. Maka rahib itu dibelahlah kepalanya agar anak muda tadi kembali pada agama yang lama. Tapi tetap anak muda tadi mempertahankan imannya. Lalu orang buta tadi pun dipanggil, kamu harus pindah agama, kalau tidak saya sama seperti itu dibelah enggak. Maka kata orang buta tadi, enggak, saya yakin yang menyembuhkan saya itu Allah. Maka samalah kasusnya, dibunuh juga. Lalu tibalah sampai kepada anak laki-laki tadi. Maka kata raja, buang dia dari atas gunung, dibuang ke bawah. Sudah sampai di atas gunung bersama pengawalnya, anak muda dengan pengawalnya. Maka anak muda ini berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan saya, atau dalam bahasa hadisnya, cukupkan saya dari orang-orang yang zalim. Maka yang terjadi adalah gunung itu berguncang, maka yang semua pengawalnya itu jatuh, kecuali anak muda tadi. Anak muda yang selamat balik lagi ke hadapan raja. Karena belum mati juga, maka anak muda ini dibawa ke tengah laut. Sama juga kejadiannya. Yang harusnya anak muda ini tenggelam, ternyata yang membawa anak muda ini semuanya tenggelam, kecuali anak muda. Maka anak muda tadi berkata, kalau kamu pengen bunuh saya, mudah kok. Syaratnya adalah salib saya, lalu kumpulkan. Karena memang zaman dulu itu cara hukum terberat itu adalah salah satunya adalah salib. Kalau kamu ingin bunuh saya, maka saliblah saya, tetapi syaratnya satu, kumpulkan semua masyarakat sini, kumpulkan semua. Dan panah saya, sebelum memanah saya, maka katakanlah saya beriman kepada Tuhannya anak muda itu. Sudah disaliblah anak muda itu, dan seluruh masyarakatnya kumpul. Lalu sebelum melepaskan anak panah, maka raja tadi mengatakan, saya beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Lepas mati, anak muda tadi mati. Maka serentak seluruh masyarakatnya itu, seluruh rakyatnya itu karena melihat, maka semuanya beriman. Maka dibuatkanlah parit, ashabul ukhdud. Untuk apa parit itu? Untuk membakar semua rakyat yang tidak mau meninggalkan imannya. Makanya disebut dengan ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Dan di salah satu sisi jurang, jadi semuanya sebelum didorong ke jurang itu ditanya, mau beriman ke saya atau tetap Allah? Allah, semuanya didorong. Lalu di salah satu sisi jurang, itu ada seorang bayi yang waktunya belum bisa berbicara. Tetapi dia melihat bayi ini, melihat ibunya takut.
Ya kalau mati ibunya sih nggak apa-apa, cuman ibu ini mikirin anaknya. Dan pada saat itu dengan izin Allah anak ini bisa bicara. Maka kata bayi itu, wahai ibu jangan khawatir, karena apa yang sedang kita jalani adalah keimanan yang benar. Oleh karenanya semuanya yang masih beriman kepada Allah semuanya dilemparkan ke parit itu. Maka disebut dengan, ada di dalam surat Al-Buruj ayat 4 disebutkan qutila ashabul ukhdud. Maka binasalah orang-orang yang membuat parit. Maksudnya adalah yang disebutkan di sini adalah orang-orang yang membuat parit untuk membinasakan orang yang beriman. Adapun orang-orang yang disebutkan yang didorong ke dalam parit itu adalah disebut juga di dalam tafsirnya ashabul ukhdud juga, karena mereka juga masuk ke dalam jurang, namun beda di dalam ganjarannya. Kalau ini ucapannya adalah binasa bagi orang-orang yang membuat parit untuk menghukum orang-orang yang beriman. Dan semoga pembahasan Qutil Ashabul Ukhdud ini memberikan pemahaman kepada kita sebaik-baik apa yang dibawa oleh kita semua adalah keimanan yang benar-benar tegak, sekalipun ujiannya sangat berat. Termasuk kita pun sedang menjalani ujian yang berat. Mau tidak mau, ya memang disebutkan tadi pada ayat kedua, wal yaumil mau'ud, hari ini sudah ditetapkan. Kalau ingin mengeluh, ya tidak ada gunanya. Tinggal kita jalani saja, tinggal kita mengantisipasi apa yang sudah Allah tetapkan, terima dengan ikhlas. Karena sangat rugi ketika kita tidak menerimanya dengan ikhlas, maka semuanya tidak bernilai apa-apa. Karena sampai ketakutan kita saja itu bernilai pahala. Makanya di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wala nabluwannakum, pasti kami uji kalian itu, salah satunya adalah dengan ketakutan. Dengan ketakutan kita diuji. Jadi kalau masih takut, nah itu manusia sudah. Sama dengan kalau ada yang ngomong, saya makan 2 hari juga masih kuat. Nggak bisa, itu bukan manusia sudah. Karena ayatnya jelas. Apa ayatnya? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i. Akan kami uji kalian dengan satu khauf, rasa takut. Takut mati. Terus wal ju', dengan rasa lapar. Makanya saking takut laparnya, di beberapa negara tempat belanja diserbu. Nah, kalau di Indonesia kayaknya Alfamart masih ramai. Gak ada yang habis gitu. Belum ada yang habis. Ya cuman itulah kita. Semoga keimanan kita ketika diuji ini, yang mungkin nanti ada kisah di balik ini. Ya semoga kita semuanya sudah bisa menghadapi apa yang mungkin akan lebih besar lagi. Karena fitnah akhir zaman setiap saatnya akan tambah besar. Mungkin sekarang ya sunnah-sunnah mulai dilecehkan, mungkin maka diturunkan azab. Nanti mungkin 10 tahun lagi mungkin perzinahan sudah di mana-mana, azabnya tambah pedih lagi. Tambah pedih lagi. Oleh karenanya di dalam hadis Imam Muslim menyebutkan nanti di akhir zaman itu ada angin yang berhembus lembut. Dia akan, bukan dukhan. Kalau dukhan beda lagi. Ini hanya angin lembut. Kalau dalam hadisnya itu dia melewati ketiak kita, terpapar sama itu apa? Sama angin lembut tadi, mati semua bergelimpangan. Detik itu juga. Kalau ini kan belum. Lalu apa yang terjadi? Yang semua orang Muslim mati. Maka yang tersisa adalah hanya orang-orang yang
dosa. Nah, saat itulah perzinahan sudah mulai merebak karena tidak ada lagi yang beriman. Nah, kan ada masa itu. Masa itu datang, ya kita berdoa kita masih dalam keadaan iman. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mohon nanti kalau ada musibah kita libur dulu.